Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf, apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Surawisesa adalah pengganti Sri Baduga Maharaja, putranya dari Mayang Sunda dan juga cucu Prabu Susuk Tunggal. Ia dipuji oleh Carita Parahyangan dengan sebutan, Kasuran, Perwira Kadiran, Perkasa, dan Kuwanen, Pemberani. Selama 14 tahun memerintah ia melakukan 15 kali pertempuran. Pujian penulis Carita Parahyangan memang berkaitan dengan hal ini. Nagara Kertabumi dan sumber Portugis mengisahkan bahwa Surawisesa pernah diutus ayahnya menghubungi Alfonso de Albuquerque, Laksamana Bungker di Malaka. Ia pergi ke Malaka 2 kali, 1512 dan 1521. Hasil kunjungan pertama adalah kunjungan penjajakan pihak Portugis pada tahun 1513 yang diikuti oleh Tome Pires, sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme ipar Alfonso ke ibu kota Pakuan Pajajaran atau disingkat Pakuan atau Pajajaran, sekarang kota Bogor. Dalam kunjungan itu disepakati persetujuan antara kerajaan Sunda dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Dari perjanjian ini dibuat tulisan rangkap 2, lalu masing-masing pihak memegang satu. Menurut Sukanto, 1956 perjanjian itu ditandatangani tanggal 21 Agustus tahun 1522. Tendam menganggap bahwa perjanjian itu hanya lisan. Namun, sumber Portugis yang kemudian dikutip Hageman menyebutkan, Van deze overeenkomst en geschrift op gemaak in Dubel, waar van elke partij en behield. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2 kostumodos, kurang lebih 351 kuintal. Perjanjian Pajajaran, Portugis sangat mencemaskan Sultan Trenggana, Sultan Demak ketiga. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Samudra Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadilah Khan yang menjadi senapati Demak. Fadilah Khan atau Fatahillah memperistri Ratu Pembayun, janda Pangeran Jayakelana. Kemudian ia pun menikah dengan Ratu Ayu, janda Sabrang Lor, Sultan Demak kedua. Dengan demikian, Fadilah menjadi menantu Raden Patah sekaligus menantu Susuhunan Jati Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Dari segi kekerabatan, Fadilah masih terhitung keponakan Susuhunan Jati karena buyutnya Barkta Zainal Abidin adalah adik Nurul Amin, kakek Susuhunan Jati dari pihak ayah. Selain itu Fadilah masih terhitung cucu Sunan Ampel Ali Rahmatullah, sebab buyutnya adalah kakak Ibrahim Zainal Akbar ayah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri adalah mertua Raden Patah, Sultan Demak pertama. Baros menyebut Fadilah dengan Faletehan. Ini barangkali lafal orang Portugis untuk Fadilah Khan. Tome Pinto menyebutnya Tagaril untuk Ki Fadil, julukan Fadilah Khan sehari-hari. Kertabumi menyebutkan bahwa makam Fadilah Khan disebut juga Wong Agung Pase, terletak di puncak Gunung Sembung berdampingan, di sebelah timurnya dengan makam Susunan Jati. Hussein Jajaningrat 1913 menganggap Fadilah identik dengan Susuhunan Jati. Nama Fadilah sendiri baru muncul dalam buku Sejarah Indonesia susunan Sanusi Pein, 1950. Carita Parahyangan menyebut Fadilah dengan Arya Burah. Pasukan Fadilah yang merupakan gabungan pasukan Demak Cirebon berjumlah 1967 orang. Sasaran pertama adalah Banten, pintu masuk Selat Sunda.
Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Hasanuddin dan para pengikutnya. Kedatangan pasukan Fadilah menyebabkan pasukan Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke ibu kota Pakuan. Hasanuddin kemudian diangkat oleh ayahnya, Susuhunan Jati, menjadi Bupati Banten 1526. Setahun kemudian, Fadilah bersama 1452 orang pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadilah terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran. Bantuan Portugis datang terlambat karena Francisco de Sá yang ditugasi membangun benteng diangkat menjadi gubernur Goa di India. Keberangkatan ke Sunda dipersiapkan dari Goa dengan 6 buah kapal. Galiun yang dinaiki de Sá dan berisi peralatan untuk membangun benteng terpaksa ditinggalkan karena armada ini diterpa badai di Teluk Benggala. De Sá tiba di Malaka tahun 1527. Ekspedisi ke Sunda bertolak dari Malaka. Mula-mula menuju Banten, akan tetapi karena Banten sudah dikuasai Hasanuddin, perjalanan dilanjutkan ke pelabuhan Kalapa. Di Muara Cisadane, de Sá memancangkan padrau pada tanggal 30 Juni tahun 1527 dan memberikan nama kepada Cisadane, Rio de Sá Jorge. Kemudian Galiun de Sá memisahkan diri. Hanya kapal Brigantin, dipimpin Duarte Coelho, yang langsung ke pelabuhan Kalapa. Coelho terlambat mengetahui perubahan situasi, kapalnya menepi terlalu dekat ke pantai dan menjadi mangsa sergapan pasukan Fadilah. Dengan kerusakan yang berat dan korban yang banyak, kapal Portugis ini berhasil meloloskan diri ke Pasai. Tahun 1529 Portugis menyiapkan 8 buah kapal untuk melakukan serangan balasan, akan tetapi karena peristiwa 1527 yang menimpa pasukan Coelho demikian menakutkan, maka tujuan armada lalu diubah menuju Pedu. Setelah Sri Baduga wafat, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon Syarif Hidayatullah, tetapi di belakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana, Walasungsang atau bernama pula Haji Abdullah Iman. Cakrabuana adalah kakak seayah Prabu Surawisesa. Dengan demikian, keengganan Cirebon menjamah pelabuhan atau wilayah lain di Pajajaran menjadi hilang. Meskipun, Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah. Akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi mantap. Setelah kedudukan Demak goyah akibat kegagalan serbuannya ke Pasuruan dan Panarukan, bahkan Sultan Trenggana terbunuh, kemudian disusul dengan perang perebutan tahta, maka Cirebon pun turut menjadi goyah pula. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan Cirebon terdesak dan bahkan terlampaui oleh Banten di kemudian hari. Perang Cirebon Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Yang satu tidak berani naik ke darat, yang satunya lagi tak berani turun ke laut. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan pasukan meriam Demak tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Talaga, benteng terakhir kerajaan Galuh. Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon. Sumedang masuk ke dalam lingkaran pengaruh Cirebon dengan dinobatkannya Pangeran Santri menjadi Bupati Sumedang pada tanggal 21 Oktober tahun 1530. Pangeran Santri adalah cucu Pangeran Panjunan, kakak ipar Syarif Hidayat. Buyut Pangeran Santri adalah Syekh Datuk Kahfi pendiri pesantren pertama di Cirebon. Ia menjadi bupati karena pernikahannya dengan Satiasih, pucuk umum Unun. Sumedang. Secara tidak resmi Sumedang menjadi daerah Cirebon.
Dengan kedudukan yang mantap di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan kepakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan masing-masing. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dan Syarif Hidayatullah. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. Di pihak Cirebon, ikut menandatangani naskah perjanjian, Pangeran Pasarean Putra Mahkota Cirebon, Fadilah Khan dan Hasanuddin, Bupati Banten. Perjanjian Damai dengan Cirebon. Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, ia berkesempatan menerawang situasi dirinya dan kerajaannya. Warisan dari ayahnya hanya tinggal setengahnya, itu pun tanpa pelabuhan pantai utara yang pernah memperkaya Pajajaran dengan lautnya. Dengan dukungan 1.000 orang pasukan Belamati yang setia kepadanya lah, ia masih mampu mempertahankan daerah inti kerajaannya. Dalam suasana seperti itulah ia mengenang kebesaran ayahandanya. Perjanjian damai dengan Cirebon memberi kesempatan kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap mendiang ayahnya. Mungkin juga sekaligus menunjukkan penyesalannya karena ia tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah Pakuan Pajajaran yang diamanatkan kepadanya. Dalam tahun 1533, tepat 12 tahun setelah ayahnya wafat, ia membuat sasakala tanda peringatan buat ayahnya. Ditampilkannya di situ karya-karya besar yang telah dilakukan oleh Susuhunan Pajajaran. Itulah prasasti batu tulis yang diletakkannya di Kabuyutan tempat tanda kekuasaan Sri Baduga yang berupa lingga batu ditanamkan. Penempatannya sedemikian rupa sehingga kedudukan antara anak dengan ayah amat mudah terlihat. Si anak ingin agar apa yang dipujikan tentang ayahnya dengan mudah dapat diketahui, dibaca orang. Ia sendiri tidak berani berdiri sejajar dengan si ayah. Demikianlah, batu tulis itu diletakkan agak ke belakang di samping kiri lingga batu. Surawisesa tidak menampilkan namanya dalam prasasti. Ia hanya meletakkan 2 buah batu di depan prasasti itu. Satu berisi astatala ukiran jejak tangan, yang lainnya berisi pada tala ukiran jejak kaki. Mungkin pemasangan batu tulis itu bertepatan dengan upacara srada yaitu, penyempurnaan sukma, yang dilakukan setelah 12 tahun seorang raja wafat. Dengan upacara itu, sukma orang yang meninggal dianggap telah lepas hubungannya dengan dunia materi. Surawisesa dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Munding Laya di Kusuma. Sebagian orang menyamakannya dengan guru gantangan. Permaisurinya, Kinawati, berasal dari kerajaan Tanjung Barat yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang. Kinawati adalah puteri Mental Buana, cicit Mundingkawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Baik Pakuan maupun Tanjung Barat terletak di tepi Ciliwung. Di antara dua kerajaan ini terletak kerajaan kecil Muara Beres di Desa Karadenan, dahulu Kaung Pandak. Di Muara Beresin bertemu silang jalan dari Pakuan ke Tanjung Barat terus ke Pelabuhan Kalapa dengan jalan dari Banten ke daerah Karawang dan Cianjur. Kota pelabuhan sungai ini zaman dahulu merupakan titik silang. Menurut catatan VOC tempat ini terletak perjalanan dari Muara Ciliwung dan disebut Jalan Banten Lama. Surawisesa memerintah selama 14 tahun lamanya. 2 tahun setelah ia membuat prasasti sebagai sasakala untuk ayahnya, ia wafat dan dipusarakan di Padaren. Di antara raja-raja zaman Pajajaran, hanya dia dan ayahnya yang menjadi bahan kisah tradisional, baik babat maupun pantun. Babat Pajajaran atau babat Pakuan, misalnya, semata mengisahkan petualangan Surawisesa, guru gantangan, dengan sebuah cerita Panji. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.